Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga. Baiklah anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMA dan SMK dimanapun kalian berada, khususnya untuk siswa dan siswi kelas 10 SMA Negeri 2 Jorong. Pada video pembelajaran kali ini kita memasuki bab baru, yaitu kebugaran jasmani, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan untuk kelas 10. Jadi video ini nantinya akan sangat panjang. Jadi silahkan untuk siswa dan siswi di rumah, silahkan kalian unduh video ini. Bagi kalian yang di rumahnya tidak memiliki jaringan wifi, agar kuota kalian hemat. Jadi kalian unduh, boleh kalian unduh di fitur unduh YouTube, boleh kalian unduh di media lainnya. Yang penting kalian punya video ini agar untuk kalian belajar di rumah. Serta pada saat mengunduh video ini, silakan kalian pilih resolusi terbaik agar kiranya nanti kalian bisa tulisannya itu bisa dibaca dengan jelas. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, kalau sudah siap semuanya, silakan kalian simak video ini sampai habis dan Bapak ucapkan selamat belajar. Yang pertama ada peta konsep dari kebugaran jasmani terkait kesehatan ya. Yang pertama ada daya tahan, yang kedua ada kekuatan, yang ketiga ada komposisi tubuh, dan yang keempat ada kelenturan. Nanti akan Bapak jelaskan satu persatu pengertian dari daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan ini. Oke, lanjut. Kompetensi dasar yang akan kalian jalani di materi kebugaran jasmani yaitu untuk pengetahuan dengan kode 3.5, menganalisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan, yaitu daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan, menggunakan instrumen terstandar. Nah, untuk keterampilannya dengan kode 4.5 yaitu mempraktikkan hasil analisis konsep latihan dan pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan, yaitu daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan menggunakan instrumen terstandar. Oke ya. Jadi pengetahuan dan keterampilan nanti akan kalian jalani pada pembelajaran ini. Dalam pembelajaran kebugaran jasmani maksud Bapak. Oke, lanjut. Deskripsi singkat pengertian kebugaran jasmani. Nah, di sini ada Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada bukunya terbitan tahun 1996 pada halaman 1 menjelaskan tentang pengertian kebugaran jasmani, pengertian kesegaran jasmani yaitu kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan tugas pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Sampai di sini anak-anakku sekalian pasti sudah dapat gambaran mengenai kebugaran jasmani ini ya kan? Nah, lain halnya untuk pendapat Bapak sendiri mengenai pengertian kebugaran jasmani ini, yaitu semua kegiatan manusia sehari-hari yang dikerjakan oleh tubuh manusia dari bangun tidurnya sampai tidur kembali tanpa mengalami kelelahan, serta masih ada sisa tenaga yang dapat digunakan, dalam artian tubuh seseorang tersebut masih bugar walau sudah waktu istirahat malam tiba. Nah, dari sini sudah kalian pahami ya kan untuk pengertian dari kebugaran jasmani ya kan. Intinya kegiatan manusia itu banyak ya kan, sehari-hari banyak ya kan. Ada yang berlari, ada yang aktivitasnya kerja kantoran, ada yang aktivitasnya kerja lapangan, ada yang aktivitasnya guru, ada yang aktivitasnya menjadi polisi. Banyak ya kan kegiatan sehari-hari ya kan. Nah, yang membedakan kebugaran jasmani seseorang itu ada pada tingkat bugar dan tidak bugarnya. Jadi kalau kebugaran jasmani seseorang itu bagus, dikatakan bagus apabila seseorang tersebut masih punya cadangan tenaga setelah seharian suntuk melakukan aktivitas. Nah, beda lagi dengan seseorang yang tidak bugar, itu seharian suntuk sudah melakukan aktivitas dan
malamnya loyo. Itu tandanya tubuh seseorang tersebut tidak bugar. Oke, untuk tugas yang pertama. Nah, lantas apa pendapat kalian mengenai pengertian kebugaran jasmani ini? Lalu silakan, kalau sudah dapat pengertian kebugaran jasmani menurut versi kalian masing-masing, silakan dicatat di buku kalian. Nah, untuk tugas yang pertama ini, Bapak minta kalian mencari, kalian memberikan pendapat, kalian memberikan artian, kalian memberikan penjabaran dari yang namanya kebugaran jasmani ini. Nah, kerjakannya di buku catatan masing-masing. Ini tugas untuk nomor 1 ya kan? Oke, di sini tugas kalian sudah dapat. Yang pertama, kita lanjut. Untuk materi pembelajaran kebugaran jasmani, pada pembelajaran kali ini kita bersama-sama belajar dan mengenal tentang yang pertama, pertemuan pertama ini, konsep latihan komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan, yaitu daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan. Jadi nanti kalian akan mengetahui yang namanya konsep latihan dari daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya, untuk pertemuan minggu depan ini, pengukuran komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan, daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan menggunakan instrumen terstandar. Jadi yang pertama kalian mengetahui pada pertemuan ini ya kan, tujuan materi pembelajaran hari ini ya kan, untuk mengetahui latihan, konsep latihannya dulu untuk menentukan daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan untuk konsep latihan pada pertemuan ini. Lalu untuk pertemuan berikutnya kita akan sama-sama melakukan pengukuran kebugaran jasmani terkait kesehatan ya kan, dari daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan dengan menggunakan instrumen yang disahkan atau secara standarisasi. Oke ya, sudah paham ya untuk tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan pertama ini. Oke, lanjut. Nah, kegiatan pembelajaran di pertemuan pertama ini kalian akan Bapak harapkan memiliki kesadaran arti penting merawat tubuh sebagai wujud syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, yang kedua, kalian memiliki disiplin dan rasa ingin tahu yang tinggi dalam menjaga kebugaran tubuh dan mempresentasikan program aktivitas fisik kalian. Dan yang ketiga, kalian mampu menganalisis konsep latihan komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan, yaitu daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan. Serta yang keempat, kalian mampu mempraktikkan hasil analisis konsep latihan komponen kebugaran jasmani terkait kesehatan, yaitu daya tahan, kekuatan, komposisi tubuh, dan kelenturan. Jadi yang menganalisis ini adalah pengetahuan kalian untuk kegiatan pembelajaran kebugaran jasmani, dan yang mempraktikkan ini adalah penilaian keterampilan kalian. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke uraian materinya. Nah, di sini ada Pak Rusli Lutan dan Pak Adang Soherman dalam bukunya terbitan tahun 1999 pada halaman 156. Beliau menjelaskan komponen kebugaran jasmani dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama ada komponen kebugaran yang berkaitan dengan kesehatan, mencakup kapasitas aerobik atau daya tahan kardiovaskuler, kekuatan otot, daya tahan otot, fleksibilitas, dan komposisi tubuh. Lalu yang kedua ada komponen yang berkaitan dengan performa, mencakup agilitas, keseimbangan, koordinasi, kecepatan, power, dan waktu reaksi. Nah, beliau membagi 2 komponen kebugaran jasmani ini. Nah, lalu sesuai dengan kompetensi dasar KD 3.5 dan 4.5 yang telah saya bahas tadi, maka kalian akan mengetahui tentang yang pertama daya tahan atau endurance, yang kedua kekuatan atau strength, yang ketiga komposisi tubuh atau body composition,
Dan yang keempat ada kelenturan atau dalam bahasa Inggrisnya flexibility. Oke ya, sudah paham ya untuk ini komponennya. Lanjut. Kan Bapak jelaskan di sini. Yang pertama daya tahan dari endurance atau daya tahan terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada daya tahan otot atau muscular endurance, dan yang kedua ada daya tahan jantung paru atau yang dinamakan aerobik, daya tahan aerobik tadi ya, cardiorespiratory endurance. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama ada daya tahan otot atau muscular endurance. Menurut Pak Rusli Lutan lagi dan Pak Adang Suherman pada bukunya terbitan tahun 1999 pada halaman 164, di sini Bapak mengutip, untuk kemampuan satu atau sekelompok otot untuk mengarahkan daya dalam satu periode waktu terhadap tahanan yang masih kurang dari tahanan maksimum yang dapat digerakkan oleh seseorang. Ini menurut versi beliau untuk pengertian daya tahan otot. Nih, misal ketika kalian mampu melakukan gerakan berbaring duduk atau yang dinamakan sit up selama berpuluh kali tanpa henti, maka dapat disimpulkan bahwa kalian memiliki daya tahan otot perut yang baik. Nah, ada lagi, contoh lagi, ketika kalian berhasil melakukan pull up atau bergantung dengan kedua tangan 15 kali tanpa henti, tanpa istirahat, tanpa jeda, maka kalian dapat disimpulkan memiliki daya tahan otot lengan dan otot sayap yang baik. Nah, untuk tugas nomor 2 ini Bapak minta silahkan kalian tuangkan untuk pemikiran kalian mengenai permisalan yang dapat menjabarkan daya tahan otot ini, dan hasilnya tuliskan di buku catatan kalian. Oke ya, maksud Bapak di sini kalian mencari gerakan olahraga yang menggambarkan bahwa seseorang itu memiliki daya tahan otot yang bagus. Ini kan seperti ini kan ya, di sini dijelaskan ya kan, seseorang memiliki daya tahan otot yang baik ketika melakukan sit up berpuluh-puluh kali tanpa henti. Ini termasuk daya tahan otot yang bagus. Lalu di sini juga dijelaskan berhasil melakukan pull up atau bergantung 15 kali naik turun tanpa henti. Jadi silakan kalian cari lagi satu contoh kegiatan olahraga yang menggambarkan daya tahan otot yang baik, yang menggambarkan daya tahan otot seseorang itu sangat baik. Silakan. Untuk tugas nomor 2, apabila sudah dapat silakan kalian tuliskan di buku catatan. Oke, kita lanjut. Nah, yang kedua, untuk pengertian daya tahan jantung paru atau aerobik, cardiorespiratory endurance. Nah, ini Bapak ngutip lagi untuk pengertian jantung paru dan sistem peredaran darah. Kita ambil dari buku Pak Rusli Lutan, terbitan tahun 2003. Pada halaman 64, beliau menjelaskan untuk pengertian daya jantung paru aerobik, yaitu kemampuan jantung, paru-paru, dan sistem peredaran darah untuk berfungsi secara efisien dalam tempo yang cukup tinggi selama periode waktu tertentu. Nah, jadi seperti permisalan berikut ini, semakin baik fungsi jantung kalian, paru-paru, dan peredaran darah, maka daya tahan aerobiknya semakin baik pula. Seperti contohnya seperti ini, ketika kalian mampu lari ya kan, selama lebih dari 20 menit. Nah, di sini kasusnya adalah berlari jogging atau berlari dengan kecepatan sedang. Selama lebih dari 20 menit tanpa merasakan kelelahan, maka dapat disimpulkan bahwa kalian memiliki daya tahan aerobik yang baik. Nah, silakan kalian cari kembali untuk tugas nomor 3. Silakan kalian pikirkan kembali mengenai permisalan kegiatan sehari-hari yang cocok dengan kasus daya tahan jantung paru yang bagus. Silakan kalian pikirkan kegiatan olahraga apa yang menggambarkan kemampuan daya tahan jantung paru seseorang tersebut baik. Misalkan si A melakukan renang
sungai yang lebarnya 10 meter bolak-balik selama 10 kali tanpa henti. Berarti kan daya jantungnya bagus. Nah, seperti itu kalian cari lagi contoh kegiatan olahraga yang menggambarkan daya tahan jantung paru seseorang tersebut bagus. Oke, itu untuk tugas yang nomor 3. Nah, kita masuk ke praktik untuk melatih daya tahan. Oke, di sini bentuk-bentuk latihan daya tahan otot diantaranya ada plank. Nah, di sini gambar plank adalah gerakannya seperti ini. Gerakan seperti push up, tetapi tangannya ditekuk membentuk siku 90 derajat. Oh, sorry. Nah, ini. Nah, oke. Jadi, untuk tugas kalian untuk mengetahui gerakan plank ini, silahkan kalian cari tahu pengertian plank dan bagaimana cara melakukan pentahapan plank ini. Nah, silahkan kalian cari tahu di berbagai sumber, boleh internet, boleh buku paket, dan kalau sudah ketemu silahkan tuangkan di buku catatan kalian untuk tugas yang nomor 4. Oke, untuk praktik latihan daya tahan berikutnya ada squat atau dengan beban tubuh. Nah, di sini ada gambar seseorang yang sedang berdiri tegak dengan kedua tangan lurus ke depan, dan di sini ada gambar jongkok dengan kedua tangan lurus ke depan. Nah, di sini untuk penjelasan squat atau dengan beban tubuh, kalian berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu, tangan ditahan lurus di depan dada ya untuk gambarnya. Lalu lakukan gerakan berjongkok hingga seperti hendak duduk atau membentuk sudut 90 derajat. Nah, untuk kakinya ini yang dimaksud 90 derajat adalah untuk bentuk kakinya. Di sini dijelaskan antara tungkai atas dan tungkai bawah membentuk 90 derajat. Nah, ini gambarnya. Nah, untuk posisi lutut tidak boleh melewati ujung kaki kalian. Jadi telapak kaki tetap menempel di lantai. Tumit tidak terangkat, dalam artian menapak lantai dengan sempurna. Lalu berat badan kalian ada di tumit dan posisi tulang belakang harus lurus, tidak boleh bungkuk ya kan. Nah, saat berdiri kembali ke posisi semula. Nih, contohnya seperti ini. Nah, tidak boleh bungkuk ya kan, harus lurus. Itu adalah cara melakukan squat dengan beban tubuh kalian. Oke, kakinya tidak boleh bengkok lebih dari 90 derajat. Oke, lanjut. Praktik latihan daya tahan berikutnya adalah dengan melangkah atau lunge. Nah, perhatikan gambar. Sikap awal dari gerakan ini adalah berdiri tegak. Nah, kemudian langkahkan kaki ke depan sejauh mungkin dan tekuk lutut. Nah, berdiri tegak. Habis itu langkahkan kaki kanan sejauh mungkin, seret ke sini. Nah, posisi lutut tidak boleh melebihi ujung kaki. Nah, ini. Nah, ini kalau ditarik garis lurus tidak lebih ya kan dari ujung kaki. Kalau lebih dari ujung kaki kan di sini lututnya ya kan. Nah, ini tidak melebihi dari ujung kaki ini. Nah, kaki belakang jatuhkan ke depan hingga lutut hampir menyentuh lantai dan tumit terangkat. Nah, ini lutut hampir menyentuh lantai. Hampir loh ya, bukan menyentuh. Nah, ini tumitnya terangkat. Nih. Gerakan melangkah atau lunge ini bisa kalian lakukan dengan berjalan pada jarak tertentu atau melakukan secara berulang-ulang di tempat. Nah, saat gerakan lunge ini selesai, lakukan posisi kembali berdiri tegak seperti semula. Oke ya, sudah paham ya untuk praktik latihan daya tahan untuk melangkah atau lunge dengan metode latihan melangkah. Oke, ini kalian bisa lakukan di rumah dengan jarak misalkan 10 meter, kalian dapat berapa langkah, atau 10 meter bolak-balik, jadi 20 meter ya kan, semampu kalian untuk melatih daya tahan kalian. Oke, lanjut. Praktik latihan daya tahan berikutnya yaitu yang umum yang sering dilakukan oleh orang yaitu push up. Nah, untuk push up saya rasa
tidak perlu dijelaskan lagi ya, sudah tahu ya untuk SOP-nya atau cara melakukannya. Nah, ini cuman gambaran umum saja, tubuh lurus. Nah, seperti ini. Lalu untuk gerakan push up, sedikit Bapak jelaskan. Karena gerakan ini sering kalian lihat atau lakukan, guna mendapatkan hasil yang baik dalam latihan ini, lakukan gerakan hingga siku tangan lurus saat mendorong badan ke atas. Nah, ini lurus nih. Dan apabila kalian belum kuat untuk melakukan gerakan ini dengan kaki yang lurus dan bertumpu pada ujung kaki, kalian boleh bertumpu dengan kedua lutut. Seperti misalnya push up yang sering dilakukan untuk perempuan. Nah, jadi setengah kaki dulu kata orang gitu. Kalau misalkan kalian tidak kuat untuk melakukan push up. Tapi apabila kalian kuat untuk melakukan push up, tinggal perbaiki caranya. Nah, ini kalau push up tidak boleh nyentuh lantai ya kan, harus ditahan. Itu aja sih untuk kalian yang sedang mampu push up. Tapi apabila kalian yang belum mampu untuk melakukan push up, bisa dengan menggunakan metode push up wanita, yaitu setengah kaki, yaitu lutut bertumpu. Oke, lanjut. Untuk praktik latihan daya tahan berikutnya yaitu sit up. Ini juga umum dilakukan oleh orang banyak ya kan, tujuannya biasanya untuk mengecilkan otot perut atau membentuk otot perut dan punggung. Nah, ini kakinya boleh lurus, boleh ditekuk seperti ini. Biasanya di sini ada yang duduk untuk ditahan agar kakinya tidak terangkat. Nah, untuk tugas yang nomor 5, Bapak minta untuk kalian cari pengertian sit up dan bagaimana cara melakukan sit up. Silakan kalian cari tahu di berbagai sumber, boleh internet, boleh buku paket. Dan kalau sudah dapat pengertian dan bagaimana cara melakukan sit up, silakan kalian tuangkan di buku catatan kalian untuk tugas yang nomor 5. Oke ya, ini sudah tugas nomor 5 dari materi kita yang sudah jalan ini, yang sudah Bapak jelaskan. Oke, lanjut. Nah, untuk latihan daya jantung atau paru bisa menggunakan konsep FITT, frekuensi, intensity, time, dan type. Nah, di sini penjabarannya untuk frekuensi yaitu jumlah latihan dalam 1 minggu itu harus minimal 3 kali. Tidak boleh kurang daripada 3 kali untuk 1 minggu ya, untuk mengetahui latihan daya tahan jantung paru aerobik kalian. Oke. Yang kedua ada intensity atau intensitas. Beban latihan yaitu 70 sampai 85% dari detak jantung maksimal. Nah, detak jantung maksimal ini adalah rumusnya yaitu menggunakan 220 dikurang usia. Jadi tidak boleh lebih dari ini maksimalnya ya. Lalu ada waktu. Di sini lama latihan yaitu berkisar antara 20 sampai 60 menit dan untuk tipe latihannya yaitu bisa menggunakan jalan cepat, bisa menggunakan jogging, berlari santai, berenang, bersepeda, senam aerobik dan lain-lain. Nah, apabila kalian ingin melatih daya tahan jantung paru kalian. Oke, lanjut. Apakah sudah habis? Kita lihat dulu slide-nya. Oh, masih ada 2 slide lagi. Oke. Untuk pengertian frekuensi, intensitas, waktu, dan tipe atau yang disingkat dengan FITT. Bagaimana cara kalian melakukan latihan tersebut? Nah, lakukan dengan tahap demi tahap. Jumlah latihan dimulai dari kalian melakukan seminggu sekali, 2 kali hingga mencapai 3 kali dalam seminggu. Beban latihan kalian mulai dengan target 70% dan ditambah sedikit demi sedikit hingga mencapai 85% dari beban latihan kalian. Nah, untuk prinsip waktu juga hampir sama. Kalian akan melakukan latihan selama 20 menit, kemudian tambah secara perlahan waktu latihannya hingga genap 60 menit. Lalu untuk tipe latihan kalian bisa menggunakan jalan cepat sebelum jogging, kemudian variasikan dengan pilihan aktivitas yang lain.
Lalu perlu diingat bahwa aktivitas dalam latihan daya tahan jantung paru memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Ini disebut prinsip kekhususan. Misalnya, kalian mampu melakukan jalan cepat 30 menit, bukan berarti kalian dapat melakukan bersepeda selama 30 menit pula. Begitu juga sebaliknya. Untuk itu diperlukan variasi dan kombinasi latihan untuk melatih daya tahan jantung. Jadi misalkan kalian mampu melakukan jogging selama 1 jam. Bukan berarti ya kan kalian dapat melakukan berenang selama 1 jam pula bolak-balik 10 meter tanpa henti. Nah, jadi untuk melatih daya tahan jantung dan paru atau aerobik, tadi kalian bisa melakukan variasi dan kombinasi latihan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, lanjut. Nah, daya tahan jantung paru aerobik untuk praktik latihan kekuatannya. Di sini latihan-latihan kekuatan otot ada sit up, push up, squat dan back up. Nah, untuk gambar back up ini kalian bisa masukkan untuk latihan daya tahan jantung paru. Gerakan back up seperti ini ya. Telungkup dengan kedua kaki lurus, kedua tangan lurus. Lalu pada hitungan 1 gerakan bengkokkan seperti ular kobra, seperti ini. Nah, oke. Apakah masih ada slide-nya? Oh, sudah habis. Udah habis ya untuk slide-nya ya. Nah, itu tadi untuk pembelajaran kebugaran jasmani pertemuan 1 pada hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini, dan mudah-mudahan kalian semua paham tentang penjelasan yang telah saya sampaikan untuk materi kebugaran jasmani pada pertemuan 1 ini. Dan tadi kita sama-sama menyaksikan ya kan, untuk materinya ada beberapa tugas. Tadi Bapak menyampaikan ada 5 tugas yang harus kalian kerjakan. Nah, itu untuk tugas hari ini, itulah yang Bapak minta, itulah yang Bapak request, itulah yang Bapak mau kalian untuk mengerjakan. Perkara kalian mau mencatat materi ini atau tidak, terserah, itu opsional saja, tidak wajib. Tetapi yang Bapak wajibkan adalah kalian harus mencari 5 tugas yang telah Bapak sampaikan tadi di sela-sela penyampaian materi tadi. Jadi yang terpenting adalah 5 tugas itu. Kalau untuk mencatat itu terserah kalian, mau kalian catat boleh, kalau mau kalian tidak catat juga boleh. Nah, itu saja untuk pertemuan pembelajaran kebugaran jasmani pada pertemuan 1 ini. Pada bagian 1 ini mudah-mudahan kalian dapat paham. Kita bertemu lagi di kebugaran jasmani pada bagian kedua untuk minggu depan, setelah kalian selesai mengerjakan tugas pada pertemuan hari ini. Oke, jangan lupa untuk tugasnya dikerjakan sesuai dengan tepat waktu. Untuk penjelasan berikutnya, untuk penjelasan lebih lanjut, silakan kalian menuju deskripsi classroom pertemuan 16. Salah hilap mohon maaf, Bapak akhiri pada pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.